Cerita berlanjut ke momen Orochimaru yang ingin menemui Amado untuk menanyakan perihal tubuh Jiraiya yang ditemukannya. Jika Orochimaru mengatakan hal itu, pasti Amado sangatlah terkejut jika pada akhirnya orang lain mengetahui rahasia Koji dan Jiraiya. Namun saat dia keluar dari markas Amado, seketika saja Koji datang dan menghalangi jalannya. Orochimaru pun kaget sambil bertanya, "Ada apa Koji? Apakah kau ada urusan denganku?" Koji malah bertanya balik dengan berkata, "Yah, tapi kau akan pergi kemana?" Orochimaru di situ mencoba masih merahasiakan tujuannya, agar hal ini tidak membuat Koji langsung merasa tersinggung. Namun, dia tidak mengetahui jika Koji telah tahu semuanya, termasuk niat Orochimaru menghabisi Koji demi kembalinya ingatan seorang Jiraiya. Orochimaru lalu menjawab pertanyaannya tadi dengan berkata, "Ada urusan penting yang bisa dibilang. Ini sangatlah penting sebab menyangkut identitas seseorang. Aku ingin memperdalam keingintahuanku mengenai asal-usul Amado beserta beberapa alat sains yang dia gunakan. Dalam keadaan tenang saat ini, bukankah bagus melakukan itu?" Koji pun sempat terdiam, dan dia ternyata kepikiran untuk langsung bertanya ke Orochimaru perihal tentang Jiraiya beserta apakah benar Orochimaru ingin menghabisinya atau tidak. Namun, Koji masih mengurungkan niatnya, dan dia akan melihat tubuh Jiraiya di markas Amado. Koji menanggapinya dengan berkata, "Baiklah kalau begitu, pergilah dan aku akan pergi ke kantor Hokage menemui Shikamaru." Mereka sama-sama pergi ke arah yang sama, tapi kemudian berbelok setelah mendapatkan persimpangan. Maksudnya adalah, Orochimaru pergi ke arah rumah sakit Konoha, sementara Koji akan ke kantor Hokage, namun dia berbalik kembali tanpa diketahui oleh Orochimaru. Sementara Eida sudah melihat pergerakan Koji melalui mata Senrigannya. Koji pun tiba di markas Amado, tetapi Jiraiya yang ingatannya tidak kembali itu, disuruh berbaring dan diberi ramuan oleh Orochimaru, sehingga dia saat ini dalam pingsan. Tubuhnya juga disembunyikan oleh Zetsu Spiral, dibawa ke dalam tanah agar tak diketahui oleh siapapun. Setelah sampai di situ, Koji langsung bertanya, "Di mana dia?" Zetsu Spiral kebingungan sambil bertanya balik, "Siapa yang kau cari? Dan apa tujuanmu datang ke sini?" Koji langsung bergerak cepat sambil mencekik Zetsu Spiral sambil berkata, "Jangan main-main denganku." Koji lalu melihat ke arah Eida sambil bertanya, "Eida, jawab yang jujur bahwa saat ini, di mana dia menyembunyikan tubuh sang Sannin legendaris Jiraiya itu. Dan tidak usah berpura-pura sebab aku telah mengetahui semua ucapan kalian di sini sebelumnya, sebab kau lupa bahwa komunikasi kita masih tersambung." Eida pun terkejut dan baru menyadari hal itu. Eida mencoba menenangkannya, tetapi juga mengatakan bahwa wajar Orochimaru bertingkah seperti itu. Dia berkata, "Tenanglah dan jika kau melihat dari perspektif berbeda, wajar saja dia ingin melakukan hal tersebut. Jiraiya adalah seseorang yang sangat penting baginya, bukan hanya dia, tetapi juga bagi Hokage ke-7. Keinginan untuk mengembalikan ingatannya, jelas merupakan sesuatu yang Orochimaru harapkan." Setelah mendengar pernyataan Eida, seketika saja ingatan Koji sedikit mengingat masa lalu Naruto, namun ingatan itu hanya muncul sebentar. Sementara Orochimaru telah sampai di dekat Amado, di rumah sakit Konoha. Amado pun bertanya dengan berkata, "Ada apa? Apakah mereka membutuhkanku?" Orochimaru di situ menjawab, "Tidak, ini hanya tentang kau, aku, dan juga Jiraiya." Mendengar nama Jiraiya, Amado pun kaget lalu berbalik melihat ke arah Orochimaru, dengan tatapan serius tapi juga seperti merasa terancam. Kawaki yang saat ini terbaring, akhirnya pulih kembali dan dia sadar lagi atau telah membuka matanya, sambil melihat Sumire di sampingnya. Sebelum melanjutkan tujuan atau misi Orochimaru tersebut, adegan beralih dulu ke pimpinan dua Otsutsuki leluhur Momo dan Ishiki, yang berada di dimensi lain tempat Shibai mengasingkan 20-an buah cakra tersebut. Setelah pimpinan itu mengambil 2 buah cakra, tiba-tiba saja ada 2 Otsutsuki muncul sekitar 800 meter darinya, dan dia bersembunyi sambil melihat mereka. Pimpinan tersebut berkata, "Siapa mereka? Apakah aku mengaktifkan cakraku saja?" Nah di sini, jenis kemampuan pimpinan Otsutsuki itu agak sedikit berbeda, ketika dia menonaktifkan cakranya agar tak dideteksi lawan, secara bersamaan pula bahwa dia tidak bisa mendeteksi cakra orang lain. Kedua Otsutsuki asing itu adalah kerabat dari ras Momoshiki dan juga Ishiki versi remaja. Yaps, 2 orang tersebut datang dari masa lalu. Bukan datangnya, tapi memang dimensi itu sebenarnya ada di masa lalu,
Shibai tidak mengetahui bahwa tempat dia mengasingkan buah cakra itu adalah di masa lalu tepat ketika ayah Momoshiki sudah mati. Saat Boruto, Sasuke maupun Shibai kala itu bersitegang dengan ayah Momo sebagai Raja Otsutsuki inti saat itu. Ini akibat time travel yang telah rusak sebelumnya, bahkan kerusakan itu masih berlangsung dan belum sempat diperbaiki. Nah, kerabat Momoshiki dan Ishiki versi remaja tersebut ternyata mencari keberadaan dari ayah Momoshiki yang telah mati di masa lalu tersebut. Bukan hanya mencari keberadaan ayah Momo, tetapi mereka juga mencari Shibai beserta Boruto maupun Sasuke yang sebelumnya diketahui datang ke masa lalu mengganggu ayah Momoshiki. Ternyata kerabat Momo tersebut adalah saudara kandung dari ibu Momoshiki, itulah mengapa dia pergi bersama Ishiki, yang sejak kecil dirawal oleh ibu Momoshiki. Bisa dibilang, di sini Momoshiki sudah ada tapi masih usia sekitar 7 tahun, sementara Ishiki telah berusia sekitar 13 tahun. Ishiki remaja lalu berkata, sepertinya di sini juga tidak ada, tampaknya jejak mereka benar-benar telah menghilang. Kemudian setelah mengatakan itu, tiba-tiba datang lagi satu orang sambil berkata, di tempat lain juga tidak ada. Para manusia sialan itu, sebenarnya mereka datang dari mana, serta kenapa mereka mengincar ayahku. Bahkan mereka juga telah menghabisi Urashiki, yang sudah sejak lama terus melindungi adikku. Nah, ternyata orang ini adalah kakak dari Momoshiki Otsutsuki, yang berusia sama dengan Ishiki. Ishiki lantas berkata, tidak perlu emosi seperti itu, kita harus lebih tenang sebab mereka pasti bukan orang biasa. Dan mereka ada bersama Shibai, kau tahu kan kalau dia merupakan sahabat dari ayahmu. Kemudian pimpinan Otsutsuki dari masa lalu tersebut, berusaha akan menyembunyikan 18 buah cakra yang tersisa di situ, sebab dia takut bahwa ketiga Otsutsuki tersebut akan mencurinya. Nah, admin yakin bahwa bisa jadi, di momen inilah Ishiki mendapatkan buah cakra, lalu menyimpannya selama bertahun-tahun kemudian. Ada yang dia makan sendiri, ada pula disimpan di tempat lain. Salah satunya adalah Jubi yang dia simpan di markasnya waktu itu, yang kini telah berubah menjadi kelima Shinju di era Boruto sekarang ini. Kemudian, saat pimpinan Otsutsuki itu mencoba bergerak mengambil 18 buah cakranya, seketika saja pergerakannya dirasakan oleh kerabat Momoshiki. Sebab sejak tadi, dia mengaktifkan mode sensor miliknya. Dia berkata, tunggu, ada seseorang di sini. Pimpinan Otsutsuki tersebut menyadari bahwa gerakannya diketahui, dia langsung mengaktifkan jutsu, membuat 18 buah tersebut, ikut tak bisa dideteksi dan dihilangkan bentuknya. Lalu dia bersembunyi di balik batu sambil membuat tubuhnya tak bisa dilihat. Saat itu juga, kerabat Momoshiki itu mengajak Ishiki dan kakak Momoshiki, untuk bergerak ke tempat dia merasakan cakra pimpinan Otsutsuki tersebut. Setelah sampai di situ, tidak ada apa-apa yang mereka temui. Namun saudara kandung ibu Momoshiki itu yakin, jika dia merasakan cakra orang lain di tempat ini. Nah, di sini, Ishiki versi remaja tersebut belum memiliki mata Sukuna Hikona, tetapi masih mempunyai 2 mata Byakugan yang utuh. Sementara itu Shibai Otsutsuki yang ada di langit desa Konoha, terlihat kepikiran tentang kenapa pimpinan Otsutsuki itu belum juga kembali ke mereka. Shibai kini terbang mengarah ke dimensi kegelapan tersebut, yang tiba-tiba berhenti di dekat bulan. Toneri terlihat sampai di situ dan di sini Hagoromo bertanya kepadanya, mana Boruto dan kenapa Toneri tak datang bersamanya. Adegan lalu beralih ke Boruto di dimensi Otsutsuki baru ras ibu Momoshiki. Terlihat bahwa dia, Madara, Itachi, Obito, Ishiki, Kaguya dan Daemon mengepung Otsutsuki baru tersebut. Di sela-sela itu, Boruto dihubungi Eida lagi dan kali ini, Eida menyampaikan kabar jika Toneri mencarinya, berhubungan dengan dimensi tersebut. Tapi di saat itu juga, ekspresi wajah Boruto seketika berubah, ketika Eida menyampaikan kepadanya kalau terjadi sesuatu di dekat bulan. Para pengkhianat Otsutsuki itu turun dan menginvasi bulan, namun tak ada lagi Otsutsuki yang ada di bulan, tetapi mereka mendapatkan hal-hal penting di sana. Hagoromo dan Hamura mencoba menahan mereka namun gagal total. Eida melihat bahwa 13 Otsutsuki itu baru menyadari jika itu adalah bulan. Salah satunya beranggapan jika bulan adalah satelit, dan satelit pasti berada di dekat sebuah planet. Setelah mendengarkan ucapan salah satu dari mereka, semua Otsutsuki tersebut sadar bahwa mereka kemungkinan telah ditipu, bahwa meteor besar di dekat bulan itu sebenarnya adalah sebuah planet. Akhirnya, mereka terbang lagi dan mendekati Shibai, bahwa mereka mencoba mendarat di meteor itu. Nah, peristiwa itu dilihat oleh Eida dan dia melaporkannya ke Boruto. Boruto berkata, jujur saja, kini tinggal 1 Otsutsuki lagi,
dan jika ini selesai, aku akan kembali ke sana. Namun, Eida langsung berkata, tidak, kau harus kembali dan melihat hal ini. Boruto pun kebingungan dibuat oleh Eida, dan apa sebenarnya yang diperlihatkan olehnya. Saat itu juga, Koji berbicara kepadanya melalui Eida dan berkata, Boruto ini aku, saat ini pimpinan Otsutsuki itu telah kembali. Eida melihatnya menemui Shibai. Eida mendengar percakapan mereka bahwa buah cakra yang disimpan Shibai, ke sebuah dimensi saat kalian mengamankannya di dimensi ke-8, ternyata diketahui oleh 3 Otsutsuki asing yang tak diketahui oleh pimpinan itu. Ada 3 Otsutsuki lain yang muncul di sana, dia berhasil keluar. Namun saat dia ingin kembali ke sana bersama Shibai, portal dimensi itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Boruto pun kaget dan berkata, apa? Itu tidak mungkin. Buah cakra tersebut disimpan agar tak digunakan oleh siapapun. Lagi pula, siapa sebenarnya 3 Otsutsuki asing yang dilihat oleh pimpinan Otsutsuki itu? Koji dan Eida juga tidak mengetahuinya, tapi Eida menjelaskan jika Shibai sedang melakukan sesuatu. Mencari kembali titik koordinat lokasi dimensi tersebut. Di sini Madara bertanya ke Boruto tentang apa yang terjadi. Boruto lalu menjawab, aku harus kembali ke sana. Setelah Boruto berkata seperti itu, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.